Aku semakin tidak mengerti. Karya Abdul Syakur Yasin. Segala macam kesulitanmu, wahai perempuan yang cantik jelita, akan segera berakhir dengan seizin Tuhan. Hanya yang penting engkau sekarang bersabar saja dulu. Juga untuk semua, siapa saja yang sedang menghadapi penderitaan, percayalah, penderitaan tidak abadi. Seperti halnya dengan kebahagiaan, juga pasti akan berakhir. Umur kita setiap hari, bahkan setiap menit dan detik terus berkurang. Tetapi kita terus-menerus tidak pernah berhenti mencari kehidupan. Bagaimana caranya supaya engkau tidak terlalu sering dikecewakan? Makanya sejak sekarang, sudahlah. Jangan lagi terbetik dalam pikiranmu bahwa ada orang membutuhkan dirimu sebagai tempat bergantung. Semua apa saja bisa disembunyikan di balik sandiwaramu dan di balik keangkuhanmu. Kecuali air mata yang menitik dari kelopak matamu, meleleh menyeberangi pipimu. Tidak dapat engkau sembunyikan, karena hatimu terlalu sempit untuk menampung kesedihan yang berlimpah. Masihkah engkau mengagumi orang yang bisa tidur dengan lelap, bisa makan dengan lahap, dan bisa tertawa terbahak-bahak? Tetapi engkau yang harus membayar dengan air matamu. Kerinduan itu ketika datang, wahai perempuan yang cantik jelita, tidak perlu meminta izin terlebih dahulu. Ia akan berputar-putar mengelilingi lorong-lorong hatimu, lalu mengeduk, mengorek, dan menggali kenangan-kenangan lama yang pernah engkau simpan di palung hatimu bersama suamimu yang sangat engkau cintai. Sekarang, apalagi yang menjadi masalah? Dia sudah mengakui perselingkuhannya dan sudah menikah. Aku tidak bisa intervensi dalam rumah tangga orang lain. Bila engkau siap menerima di madu sebagai istri tua, ya sudah, selesai. Dari awal aku sudah mengaku kalah bersaing dengan kekasihmu sampai engkau menikah. Engkau terlalu bangga dengan orang yang hidup bersamamu. Memang indah di awalnya. Aku tidak bangga dengan kebersamaan yang indah di permulaan. Yang aku banggakan adalah kebersamaan yang berlangsung sampai di penghujung kehidupan. Hampir semua orang mula-mula selalu indah. Sejak semula aku tidak setuju dengan pendapatmu tentang cinta. Akan tetapi, akan kubelah hakmu untuk berpendapat sampai akhir hayatku.
sebagai bentuk pembelaan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selanjutnya, segala akibat yang timbul engkau tanggung sendiri, termasuk suamimu kawin lagi. Tidak masuk akal menyakiti hati istri yang sudah banyak berkorban disebut sunnah. Selanjutnya nanti akan mendapatkan pahala. Apakah perempuan itu bukan manusia yang punya hati dan perasaan? Akan tetapi, karena pokok persoalannya adalah akidah, keyakinan yang ada di dalam hati, sehingga aku tidak dapat berkomentar, kecuali hanya mengelus dada. Akhirnya engkau sendiri, wahai perempuan yang cantik jelita, yang menjalani persoalan suamimu kawin lagi, sehingga engkau dimadu menjadi istri tua, adalah bukan persoalan yang gawat, asal bukan engkau yang melakukan kesalahan terhadap suamimu. Keputusan terakhir ada di tanganmu. Apakah engkau bersabar? Rumah tangga berlanjut dengan damai, atau ada pilihan lain? Dalam hal ini, aku tidak mau berpendapat. Tingkat kematangan berlogika yang tertinggi adalah ketika seseorang telah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu pasti ada akhirannya, baik kehidupanmu yang bahagia maupun kehidupanmu yang sengsara. Selagi masih berupa cita-cita atau masih dalam impian, berarti masih bisa engkau kelola dengan bebas dan tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Siapa yang berani lancang mengatakan bahwa ketika engkau kaya raya, engkau pasti bahagia? Dan siapa yang mengatakan dengan gegabah bahwa ketika engkau miskin, engkau pasti menderita? Kebahagiaan itu semata-mata, wahai perempuan yang cantik jelita, adalah ketika engkau selalu senang menerima apapun pemberian Tuhan. Bersujud itu sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah simbol dari kepasrahan hatimu kepada segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan bersujud, seolah engkau sedang berbisik di telinga bumi, tetapi bisikanmu itu dapat didengarkan oleh penghuni langit. Ketika engkau bertengkar dengan suamimu, sehingga banyak keluar kata-kata yang kasar dan kotor, betul-betul bisa menusuk hati, seperti ujung jarum yang tajam menancap dalam tubuhmu. Dengan sedikit bergerak saja, engkau akan merasakan sakit. Setelah engkau mencaci maki dan marah dengan kata-kata yang kotor, segeralah bertaubat, meminta ampunan kepada Tuhan. Kemudian setelah itu, bersedekah untuk menutupi dosa-dosamu. Nanti pada hakikatnya, sedekah yang engkau keluarkan bukan menghabiskan uang dengan percuma.
melainkan engkau mentransfer uangmu untuk dirimu sendiri, untuk bekal kehidupanmu pada episode berikutnya, sebagai kelanjutan hidupmu di dunia ini. Akalmu adalah majikan segala perbuatanmu. Yang menyuruh engkau berbuat adalah akalmu. Adapun hatimu hanyalah sebagai konsultan. Awas, jangan membagikan peran berakting secara terbalik-balik. Tetapi sebaliknya, ketika engkau tersenyum di hadapan siapapun, wahai perempuan yang cantik jelita, itu artinya sama dengan mengetuk hati seseorang dengan lembut. Harapan itu tidak lebih, ibaratnya seperti jendela atau seperti lubang. Sekecil apapun, hanya saja dapat menengok wawasan kehidupan yang lebih luas. Lalu, antara lidah dengan otak, biasanya ada hubungan kebalikan. Bila otaknya kecil, biasanya lidahnya panjang menjulur. Tidak usah bersedih hati, wahai perempuan yang cantik jelita. Suamimu sudah mengaku, berterus terang sudah kawin lagi. Kita ini sama-sama statusnya sebagai tamu di atas permukaan bumi ini, dengan diberi peran yang berbeda-beda. Engkau sebagai istri tua, dan aku sebagai perjaka yang tidak laku-laku. Percuma saja kita bersedih hati. Lebih penting kita berakting dengan baik. Barangkali saja kita menjadi the best actor. Aku berharap engkau tidak berputus asa. Menggugat cerai kepada suamimu, itu artinya sama dengan menyerahkan suamimu kepada istri muda seutuhnya. Orang yang berputus asa itu, wahai perempuan yang cantik jelita, adalah orang yang membuang lampu baterai, kemudian mengeluh tidak bisa melihat jalan yang ditempuh. Hampir semua orang itu, wahai perempuan yang cantik jelita, punya kemampuan yang sangat terbatas untuk menanggung kedunguan orang lain. Yang otaknya pendek, melakukan perselingkuhan secara terus terang, dan merasa bangga sebagai jantan. Perkawinan yang sukses itu, wahai perempuan yang cantik jelita, bukan mencintai sifat-sifat positif pasangannya. Kalau begitu, tentu sangat mudah sekali. Tetapi perkawinan yang sukses itu adalah siap menerima segala kekurangan pasangannya. Itu yang lebih penting. Andaikan semua orang hanya berbicara tentang persoalan-persoalan yang dapat dipahami saja, tidak berbicara tentang hal-hal lain yang rumit dan sulit, serta tidak membicarakan urusan-urusan orang lain, tentu hidup ini akan sangat damai sekali sampai membosankan. Aku sangat terkejut sekali
ketika engkau memberitahukan bahwa gugatan cerai sudah disidangkan 2 kali. Tinggal menunggu sidang ketiga untuk menentukan keputusan cerai. Kenapa engkau terburu-buru mengajukan gugatan cerai? Tanyaku penasaran. Terlalu sakit hatiku. Tidak kuat. Jawabmu dengan suara mengerang. Berarti suamimu engkau serahkan seutuhnya kepada istri muda. Beruntung banget. Komentarku lebih lanjut. Aku sedang kekurangan dana untuk bayar pengacara. Dapatkah engkau membantuku? Tanyamu memohon. Pengacaranya suruh kesini saja. Nanti ku bayar semua. Tegasku langsung. Terima kasih. Cetusmu cepat sambil tersenyum lebar. 1 bulan kemudian, engkau datang sambil menenteng sepucuk surat. Lalu engkau perlihatkan kepadaku surat keputusan perceraian dari pengadilan agama. Ujarmu kemudian, 3 bulan ke depan aku bisa kawin lagi. Aku doakan semoga engkau mendapatkan suami lagi yang lebih baik. Belum selesai aku bicara, tiba-tiba SK pengadilan agama engkau lemparkan. Lalu engkau keluar dengan banting pintu. Aku semakin tidak mengerti. Indramayu, 23 September bulan 9 2021. Abdul Syakur Yasin.